The Fall of the House of Usher sejatinya adalah judul cerita pendek karya penulis Amerika terkenal, Edgar Allan Poe. Cerita ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1839 di majalah Barnes Gentleman. Pada tahun 1928, cerita ini pun sudah diadaptasi menjadi film pendek bisu berjudul sama dan diarahkan sutradara James Sibley Watson dan Melville Weber. Mike Flanagan lantas meramu tak kurang dari 8 cerita pendek Edgar, termasuk The Fall of the House of Usher menjadi serial 8 episode yang ditayangkan oleh Netflix. Cerita-cerita tersebut masing-masing The Fall of the House of Usher, The Mask of Red Death, Murder in the Rue Morgue, The Black Cat, The Telltale Heart, Gold Book, The Pit and the Pendulum dan The Raven. Pada 19 Januari 1809, seorang bayi terlahir ke dunia dan diberi nama Edgar Allan Poe. Kelak ia menjadi salah satu perintis kisah fiksi detektif dan kriminal yang terus-menerus disegarkan dari tahun ke tahun. Di usia yang baru 18 tahun, Edgar merilis cerita pendeknya perdananya berjudul Tamerlane and Other Poems. 8 tahun setelahnya ia mempublikasikan drama perdananya berjudul Politian. Dan setelahnya karya-karyanya bermunculan, di antaranya yang terkenal adalah The Black Cat, The Raven, dan yang baru saja diadaptasi menjadi serial yang tayang di Netflix berjudul The Fall of the House of Usher. Bagi yang pernah melahap karya-karya Edgar bisa melihat sudut pandangnya yang unik terkait kemanusiaan. Ia selalu mencoba memotret tokoh-tokoh utamanya dengan segala ketidaksempurnaannya yang memikat banyak pembaca, termasuk Mike Flanagan. Serial The Fall of the House of Usher dianggap oleh sebagian pihak menjadi karya paling menarik, segar, dan berani dari Mike Flanagan. Sebelumnya ia sukses dengan karya-karya seperti The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, dan The Midnight Club. Oleh Vulture, karya terbaru Mike ini dianggap menyajikan penghinaan terhadap orang-orang kaya, muak dengan keegoisan mereka dan kegembiraan atas kematian mereka. Vulture juga menganggap Mike menggunakan pendekatan horor atas adaptasi Edgar Allan Poe ini sebagai sarana untuk eksplorasi diri, menemukan bagian dari diri kita yang terluka dan kemudian mencari cara untuk menyembuhkannya. Bagi yang tak membaca karya-karya Edgar Allan Poe yang menjadi basis dari 8 episode serial ini, maka mungkin tak akan terlalu terganggu dengan kelancangan Mike mengubah tema dan tone cerita secara keseluruhan. Bahkan bisa saja terasa menjadi lebih relevan di masa sekarang, terutama karena isu serupa pun sudah beberapa kali disinggung dalam sejumlah serial, di antaranya Dopesick yang tayang di Disney Hotstar dan juga Painkiller yang tayang di Netflix. Krisis opioid menjadi pintu masuk bagi Mike bercerita soal ketamakan, keegoisan yang akhirnya menjadi senjata makan tuan bagi keluarga super kaya yang dinahodai kakak beradik, Roderick dan Madeleine Usher. The Fall of the House of Usher memperkenalkan secara efektif tokoh utama dari cerita ini, seorang laki-laki tua kaya bernama Roderick Usher. Kekayaannya mungkin bisa membeli apa saja dalam hidupnya, namun kekayaan itu tak bisa sedikit pun menghilangkan kepedihan dan kegundahan di hatinya. Hanya dalam waktu 2 minggu, Roderick kehilangan 6 anaknya sekaligus dalam berbagai versi kematian yang mengenaskan. Mungkin yang paling menghancurkan hatinya ketika anak yang menjadi pewarisnya, Frederick, juga menjadi korban dari kematian misterius itu. Dalam kedukaan dan kematian, seseorang bisa jadi merasakan kerapuhan lebih dari biasanya, merasakan ketidaksempurnaan lebih dari biasanya, dan merasakan hakikatnya sebagai manusia yang bisa punah kapan saja. Dari hatinya yang terdalam, Roderick tahu itu dan ia ingin menjemput kematiannya dengan membongkar segala rahasia yang selama ini digenggamnya erat-erat. Maka di depan asisten jaksa yang mendakwanya dengan beragam tuntutan hukum sebelumnya, Roderick memutuskan untuk membuat pengakuan. Ia ingin menceritakan segala kejahatan yang pernah diperbuatnya dan segala hal di balik kematian dari anak-anaknya. Tapi yang paling penting dari semuanya, Roderick mengajak C. Auguste Dupin, si asisten jaksa, untuk menyusuri masa lalu hingga ke masa paling pahit dalam hidup Roderick, ketika ia masih bocah dan dibesarkan oleh ibu tunggal dalam rumah yang serba kekurangan.
Dengan segala dosa yang dilakukannya di masa lalu, pada akhirnya Roderick tahu bahwa kematian anak-anaknya secara brutal dan misterius adalah sebuah harga mahal yang harus dibayarnya. Seharusnya harga itu tak perlu dibayar oleh mereka yang disayanginya. Seharusnya ia dan saudarinya, Madeline, yang menerima segala konsekuensinya. Sayangnya dunia bekerja pula secara misterius dan Roderick akhirnya terus diikuti oleh hantu-hantu dari masa lalunya. Pada akhirnya ia takluk dengan segala keterbatasannya. Pada akhirnya ia akan menyerah dengan segala ketakutan yang menyergapnya tiba-tiba. Tapi di akhir kebebasannya, ia ingin melakukan sebuah cara yang benar. Sebuah cara agar masyarakat bisa melihat dari kacamata berbeda tentang keluarga yang dimilikinya. Membuat kesepakatan dengan makhluk yang bisa saja adalah iblis yang bisa berubah bentuk menjadi apa saja hanya untuk kekayaan yang tak terbatas. Cepat atau lambat perjanjian ini akan membawa efek mengerikan. Maka bagi Edgar Allan Poe, juga Mike Flanagan, kekayaan adalah sebuah kelemahan. Sebuah cara yang paling menantang untuk memperlihatkan ketidaksempurnaan manusia. Bahwa di balik kekayaan yang tak terbatas selalu ada konsekuensi dengan tenggat waktu. Sebuah konsekuensi yang bisa meledak sewaktu-waktu seperti bom. The Fall of the House of Usher menjadi terasa relevan dan mengerikan bagi kita di Indonesia karena apa yang dilakukan Roderick dan Madeline di masa lalu pada akhirnya menelan korban. Dalam film terbaru garapan Azhar Kina Lubis berjudul Di Ambang Kematian, kisahnya mendasarkan pada cerita nyata tentang seorang laki-laki yang membuat perjanjian dengan iblis demi kekayaan. Pada awalnya bisa saja iblis hanya menginginkan seekor kambing sebagai tumbal, tapi kita pada akhirnya tahu bahwa kisah ini tak akan berakhir indah. Satu persatu nyawa hilang menjadi tumbal, dari ibu yang perlahan sakit-sakitan dan kini sang anak yang diteror kematian yang bisa menerkamnya kapan saja.